Pertama-tama malah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Kita semua masih diberi kekuatan, diberi sehat, lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun. Sholawat salam malah kita curahkan kepada junjungan kita. Amin. Tentunya di malam hari ini kami mengundang untuk IPSI Honggodrmo yang mana dari kita Simo yang lama sekali walaupun menetes tetap masih ada nenek moyang yang mana dari dulu sampai sekarang jangan sampai punah. Jaya Honggodrmo, jaya. Hidup Honggodrmo, hidup. Jaya Honggodrmo, jaya. Tentunya untuk di Simo marilah kita uluri bersama, kita lebih merasa memiliki yang mana jangan sampai punah lah, intinya seperti itu. Kalau enggak kita semuanya siapa kan itu. Jadi monggo nanti di Simo mau diadakan latihan perdana khususnya di Simo nanti tanggal dan harinya dan berikutnya dari kami mengumpulkan dulu bagaimana nanti acaranya selanjutnya. Mungkin dari beliau langsung Bapak Depari akan menyampaikan untuk latihan dan acara selanjutnya. Mungkin pembukaan dari saya itu banyak kata salah kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Mas Menot yang saya hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita sebelumnya tiada henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul di rumahnya Mas Menot dalam rangka untuk musyawarah, yaitu pembukaan latihan perdana cabang Honggodrmo untuk Kecamatan Simo. Kenapa dinamakan cabang? Karena pusatnya sudah ada sendiri. Untuk itu pada malam hari ini kita nanti akan menentukan tanggal dan waktunya sehari. Terus materi-materi yang akan disajikan dalam rangka untuk pembukaan latihan perdana tersebut. Kalau masalah tempat, kemarin di mana itu kafe ya, di rumah makan di di Duren, kita sudah membicarakan masalah tempatnya. Insya Allah kalau di Bali Desa Simo juga di Tugu Macan. Masalah materinya mungkin juga bisa saya perlu sampaikan pada malam hari ini. Untuk yang terpenting nanti urusan masalah perizinan dan masalah keamanan nanti kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Menot. Untuk yang lain-lain, khususnya masalah tentang untuk masalah apa saja, masalah biaya, masalah apa, semuanya ditanggung dari pusat. Terus kemudian untuk para siswa baru, khususnya yang mengikuti latihan perdana nanti untuk masalah seragam nanti semuanya udahlah urusan Mas Menot semuanya. Untuk itu yang pertama perlu saya jelaskan, kenapa kok Mas Menot menghendaki agar supaya untuk diadakan latihan sendiri di samping pusat juga ada latihan, di Simo perlu juga mengadakan cabang. Untuk itu perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara semuanya, perlu ketahui Honggodrmo itu merupakan seni budaya leluhur kita yang ada khususnya di Simo. Untuk itu nanti supaya di setel untuk masalah sejarah berdirinya dan arti daripada lambang seni bela diri Honggodrmo. Untuk itu yang pertama saya sangat mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Mas Menot yang telah menghimpun khususnya para remaja, para pemuda khususnya di Kecamatan Simo. Maka dari itu yang terpenting nanti saya mohon untuk sejarah, sekilas sejarah di setel dulu. Perlu diketahui dan nanti untuk masalah sejarah ini semua bapak-bapak dan saudara semuanya yang mengikuti Honggodrmo nanti akan dikasih tentang sejarah berdirinya atau arti lambang daripada seni bela diri Honggodrmo. Kepada
Bapak-bapak dan saudara semuanya, kenapa Onggodromo sejak dulu sampai sekarang tidak ada perubahan? Sejak dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Onggodromo masih tetap mengajarkan dua jalur. Yang pertama adalah jalur prestasi atau yang kita kenal yaitu jalur tenaga fisik. Kemudian untuk medianya, tenaga fisik itu adalah organ tubuh kita. Organ tubuh kita semuanya itu digerakkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan jasa atau upah yang kita kenal yaitu jasmani. Itu yang pertama. Kemudian jalur keselamatan. Jalur keselamatan itu medianya adalah Quran dan Sunnah. Kenapa dinamakan Quran dan kenapa dinamakan keselamatan? Karena kita mohon selamat untuk dunia dan akhirat. Medianya adalah Quran dan Sunnah. Jelas semuanya tidak menyimpang dari realnya. Kemudian yang seterusnya, saya berbicara tentang masalah ilmu. Apakah setiap siswa atau siswi Onggodromo mungkin semuanya kuat? Insya Allah kuat. Apakah siswa-siswi Onggodromo apakah tidak kuat kalau mungkin dipukul orang? Tidak kuat. Dengan sepanjang kalau mengikuti metode Onggodromo jelas ya kuat. Kalau tidak mengikuti dengan metode Onggodromo tidak kuat. Untuk itu kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, kalau mungkin mau tahu tentang materi atau kekayaan daripada ilmu Onggodromo ya besok tanggal 12 itu. Karena besok dalam pembukaan latihan perdana itu ada berbagai macam atraksi. Ada atraksi yang mungkin kepalanya dikeprok pakai botol beberapa kali terus belingnya diinjak-injak. Terus ada yang mungkin dibaca atau mungkin di macam-macam lah, khususnya urusan masalah senjata. Ada yang dihajar dengan pakai duri salah, ada yang digantung, juga ada yang dijerat dan lain sebagainya. Ada yang dilempar dengan batu. Terus kemudian yang jalur prestasi yaitu dengan gerakan tenaga fisik, pakai jurus, mungkin pukulan, tendangan, salto, meroda, kayang dan lain sebagainya. Untuk itu kepada Mas Menot khususnya masalah keamanan nanti khususnya, karena di sana nanti dalam penyajian materi untuk atraksi itu paling banyak membawa apa itu senjata-senjata yang ekstrim, Mas. Ada yang dibacok kepalanya, ada yang lehernya, ada yang perutnya, ada yang isinya diekek-ekek lah. Terus diajar sabeti pakai duri salah. Ada yang menginjak-injak beling. Kalau seperti itu kan dari keamanan kan tidak boleh tambah senjata. Makanya saya gorongkan pada panjenengan. Nek Mas, siapa itu? Idul mungkin wis sapa jenenge? Itu dulu kan itu jauh Onggodromo itu. Mungkin ya tetap malah besok tak ikut ke malah sampean Bruki Watu gitu. Nah, tetap tak kasih waktu besok itu. Maka dari itu gini Mas Menot. Mungkin nanti ya waktunya agak lama. Pertama nanti tetap kolosal dulu. Siap. Gitu jelas pasti terus jurus bergu, terus jurus FC dan lain sebagainya. Kalau masalah yang ekstrim semuanya bisa ini. Nah, yang cewek pun, yang muda pun semuanya bisa. Kalau digantung itu ada yang kekuatannya sampai 25 menit, ada yang setengah jam. Insya Allah nanti ya sudah siap dia. Cewek dia sudah ikut pertandingan juga juara 1. Terus yang selanjutnya masalah seragam yang masih kurang, katanya masih kurang berapa, nanti siap, sudah tak pesankan tinggal ngambil. Siap. Wes butuhnya berapa? Siap. Semuanya tapi masih sabuk putih karena baru. Jadi putih itu apa? Putih masih kosong, masih bersih, tinggal ngisinya nanti bagaimana gitu. Setelah itu nanti kan ada UKT, ujian kenaikan tingkat, baru masuk ke merah. Karena putihnya udah diisi kan berarti berani. Gitu. Makanya darah menetes 3 kali itu baik yang mengikuti jalur prestasi maupun jalur tenaga gaib harus mengikuti 3 tingkatan. Kalau yang tenaga fisik atau jalur prestasi tingkat pertama ya sabuknya putih, yang kedua sabuknya merah, terus tingkat ketiga itu sabuknya hitam. Ya jadi begitu, hitam pakai yang tebel itu atau mungkin yang pakai selendang gitu. Kalau untuk yang masalah jalur tenaga gaib pakai tingkatan bagaimana? Iya, sama. Sudah mengikuti pengisian berapa kali. Harus bisa membuktikan misalnya teh ini dirubah menjadi kopi. Misalnya rokok Samsu dipindah jadi kerbau. Minimal seperti itu. Pasti semuanya bisa. Terus mungkin pakai kebal pukul misalnya. Ya dipukul. Enggak bain-bain sama nek melihat apa itu atraksinya kan apa itu ekstrim. Boleh pakai per apa itu namanya, per mobil truk itu. Bisa. Semuanya bisa, Onggodromo bisa.
sepanjang mengikuti metode Honggodermo gitu Mas Menot atau semuanya. Terus misalnya merubah rokok misalnya, semuanya bisa, siapapun sekalipun bisa dengan catatan mengikuti metode Honggodermo. Makanya Honggodermo punya tradisi membunuh tanpa menyentuh. Artikan sendiri. Apa bisa dibuktikan? Boleh. Misalnya orangnya di Jakarta, kamu pukul dari sini, boleh aja. Itu tradisi daripada Honggodermo. Makanya Honggodermo sejak berdiri sampai sekarang tidak ada perubahan. Mengajarkannya juga cuma 2 jalur itu, jalur prestasi dan jalur tenaga goib gitu. Saya kira itu tidak perlu panjang gitu Mas Menot. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Stro lah, itu sudah merekrut ya seperti apa yang di seperti apa yang di video tadi itu sama persis yang disampaikan oleh Mas Stro, sama persis. Aku ya gumun wong tak kayak gini kok malah duit luwih paham. Aku terus meneng. Intinya seperti itu. Pokoknya besok tetap ikut kita tampil kalau gitu. Pokoknya nanti kekurangannya siap, sudah saya pesankan Mas Seragam. Itu Mas Menot nggih. Monggo dilanjut. Mas Imran, monggo Saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Le, ini Pak Le saya ini, Pak Le Jokari itu, Pak Le dan juga Dimas Menot. Iki Beben Komandan Bansur ya. Lagi sarang Pak. Dan juga Kakang Mas sing gadeng dhewe ora panglik. Paling sehat walafiat. Karena mungkin seangkatan saya itu tidak ada ini adik-adik dan penerus Honggodermo yang saya cintai. Sebenarnya saya juga Pak, tidak tahu itu digoling sama Dimas ini kali ini kok Om Setro. Besok ada kumpulan mau masak. Simo punya budaya dari zaman dahulu. Saya dulu sempat sama teman-teman seperti Bayan Minin, Pak Le, Santoso nih, Santoso Sawati, Mas Win. Kalau Mas Win kan di Kalimantan dan juga Mbak Turus itu kalau saya tanya gimana masih mengikuti, dan juga saya masih sering hubungan dengan Pak D. Haris untuk pelatihnya sekarang. Iya, makanya saya dioyak-oyak terus. Aduh Pak D, saya sibuk terus sih. Walah gayamu kayak gitu kan. Dan juga saya juga masih Pak Le. Dalam perantauan saya juga masih saya pakai itu yang maringi panjenengan dulu. Dan juga dalam perantauan itu kalau saya memakai, saya masih punya simbol Honggodermo dalam HP juga ada. Itu sempat temen itu tanya, dia seakan-akan nggak tahu kalau saya itu asli putra Simo. Weh, Mbah, saya rasa nggowo loh. Saya nggak berani bawa simbol Honggodermo kalau saya bukan darah Simo. Saya terus tanya, kalau kamu memang anggota Honggodermo, saya tanya gini, orang Klaten, ternyata dia juga perdekan Honggodermo tapi ikutnya Klaten. Dan juga daerah Pati, terus saya sempat dulu yang di mana ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan melalang buana. Seperti itu. Maka dengan adanya kabar gembira ini saya juga gabung mulai antusias ini kok meskipun sudah tua. Makanya ini malah anak saya itu malah mau milih yang neko-neko. Ini anak saya cowok ini sebenarnya dia dulu juga petarung di Gabdika, Pak. Nah sekarang dia gantung sabu karena pindah ke Simo, ada kabar ini tak ikut gabung seperti itu. Dan juga tetap semangat bagi penerus-penerus
seni bela diri Onggodermo, terutama yang muda-muda. Apalagi saya sangat senang sekali Pak Le, mengikuti kabar kalau ada event juara itu, sujud syukur sekali saya. Ternyata masih berkembang. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tadi dari Pak Imron. Monggo silahkan dari adik-adik mau menyampaikan apa Tanya, bagaimana silakan. atau barang monggo. Tanya aja, wes. Nanti, Sing penting Desember ikut aku ki bertanding pokoknya. Pengen seperti ini kok seperti ini. Monggo silahkan. Enggak apa-apa. Kita udah ini kok wis saudara kabeh wis yo sedulur lah ora perlu apa ya wedi-wedi atau mau menyampaikan apa monggo silakan. Makili ra apa sapa. Oh Mas. Sampeyan ra apa. Ayo Mas, kowe pengen takok piye? Enggak apa-apa. Usul saran. Apa wane kono nggo daftaran apa bagaimana itu monggo silakan.